Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, eh, pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat attendance atau daftar hadir untuk siswa. Tahapan-tahapan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita membuat attendance. Yang kedua, kita menentukan status kehadiran siswa atau nanti menunya itu session set. Yang ketiga, kita menambahkan session dengan catatan penambahan session ini sesuai dengan jadwal PJJ yang nanti akan Bapak dan Ibu lakukan secara real. Adapun jadwal itu nanti akan disosialisasikan langsung oleh pihak dari kurikulum. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita akan mengubah status kehadiran siswa apabila siswa dia statusnya izin atau sakit nantinya. Terus selanjutnya kita melihat report kehadiran siswa, dan yang paling terakhir kita akan mengambil hasil dari kehadiran siswa tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung saja masuk ke akun. Kita masuk ke akun. Nah, di sini kita masuk ke mata pelajaran yang kita ampu. Di sini saya contohnya administrasi infrastruktur jaringan seperti ini. Oh ya, lupa, kita ubah mode ke bahasa Indonesia dulu. Ini opsional sebetulnya. Jika Bapak dan Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, ya kita gunakan saja bahasa Inggris. Setelah itu, agar kita bisa menambahkan aktivitas dan resource, kita masuk ke dalam mode ubah. Nah, Bapak dan Ibu, pada aktivitas kali ini karena kita akan membuat daftar hadir, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat daftar hadir pada masing-masing topik. Contohnya saya nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menambahkan daftar hadir di topik firewall dan seterusnya. Jadi kita cukup menambahkan topik pada topik general saja yang di atas ini. Ini saya sebut ini topik general. Jadi kita tambahkan di topik sini saja. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini video conference, daftar hadir. Jika kita butuh pemberitahuan atau announcement, kita bisa tambahkan juga di sini. Baik, saya tambahkan saja dulu daftar hadir. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita tambahkan aktivitasnya itu daftar hadir. Oke. Di sini jika sesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Di sini saya contohnya daftar hadir mata administrasi infrastruktur. Kita buat aturan main di sini bisa, atau ketentuan
ketentuan pengisian daftar hadir. Yang pertama, misal daftar hadir dibuka 5 menit sebelum jadwal pembelajaran jarak jauh dilaksanakan. Yang kedua, jika tidak ikut dikarenakan sakit, dapat menghubungi guru mata pelajaran. Seperti ini contohnya. Bapak dan Ibu, ini opsional, bisa Bapak dan Ibu tambahkan. Ini saya akan tambahkan di deskripsi ya. Saya tambahkan lagi status kehadiran hadir status kehadiran. Saya akan buat di sini status kehadirannya. Saya tambahkan 1 hadir atau H tersedia 30 menit pertama sejak daftar hadir dibuka. Terus selanjutnya misalnya terlambat. Jadi jika siswa itu 30 menit pertama dia belum masuk atau belum mengisi daftar hadir, maka ada opsinya itu terlambat, izin, misalnya izin atau sakit, misal seperti ini, yes. Alfa A misalnya. Status ini akan otomatis terisi ketika tidak melakukan atau tidak mengisi daftar. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, yang kita informasikan kepada siswa. Jadi ketentuan pengisian daftar hadir akan dibuka 5 menit sebelum jadwal pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, dan seterusnya. Dan di sini saya akan mencontohkan daftar hadir itu hanya tersedia 30 menit di waktu pertama sejak kita buka. Terus yang kedua, statusnya terlambat, sakit, atau izin, dan status alfa ini akan otomatis terisi ketika otomatis terisi ketika siswa peserta didik tidak mengisi daftar. Nah, itu seperti ini. Terus selanjutnya nilai, sebetulnya nilai tidak terlalu penting karena ini hanya daftar hadir saja, tapi bisa dijadikan acuan oleh Bapak dan Ibu untuk menghitung kehadiran siswa. Terus selanjutnya pengaturan modul yang biasanya ini tidak perlu. Grouping, group mode-nya ini tidak perlu disetting. Terus pembatasan akses juga tidak perlu disetting. Activity completion ini Bapak dan Ibu bisa memilih yang bawah atau yang atas juga nggak masalah untuk daftar hadir.
Kompetensi tidak perlu, extra restrict juga tidak perlu. Kita simpan dan tampilkan saja Bapak dan Ibu, supaya langsung masuk ke daftar hadirnya. Nah, keterangan tadi atau deskripsi tadi akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Di siswa pun sama akan muncul seperti ini. Ya. Setelah Bapak dan Ibu membuat tempatnya untuk daftar hadir, Bapak dan Ibu harus melihat terlebih dahulu atau memastikan status setnya sudah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Contohnya di sini saya status hadir ini tersedia 30 menit pertama. Lewat dari itu hanya akan ada status terlambat, izin atau sakit. Dan jika siswa tidak mengisi daftar hadir, maka statusnya otomatis menjadi alpha. Kita langsung lihat saja di status set ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada akronim, keterangan, point available for student automatically when not marked. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada hadir keterangannya saya buat singkatannya itu H, poinnya 100 karena hadir, anggap 100, tapi status hadir ini hanya akan tersedia 30 menit untuk siswa. Terus selanjutnya ada terlambat di sini nilainya 85, izin nilainya 77, alfa nilainya 0. Tapi alfa ini tidak akan ditampilkan. Saya sengaja buat 0 ini adalah ketika ditulisnya 0, maka status itu tidak akan ditampilkan di status kehadiran siswa nanti atau untuk pengisian daftar hadir siswa nanti. Tetapi alpha ini akan otomatis terisi ketika atau akan otomatis ditentukan ketika siswa itu tidak mengisinya. Oke, kita update saja karena saya sudah merubah ini keterangan izin atau sakit. Bapak dan Ibu, setelah kita tadi mengubah status setnya atau memastikan status set, maka langkah selanjutnya kita akan menambahkan session. Session ini sesuai dengan jadwal dari kurikulum. Di sini misalnya saya mengajar 11 TKJ 1, 2, dan 3 agar kita secara otomatis akan membuat daftar hadir TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3. Kita cukup membloknya dengan menekan shift dan memilih kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Dan di sini saya mengajarnya itu setiap hari Rabu. Kita lihat hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 22 minggu depan. Jadi saya buat dari tanggal 22. Nah, jam mengajar saya itu saya mulai dari jam 9. Jam 9.00. Karena saya akan membukanya itu 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, berarti saya mulainya itu jam 8.55. Daftar hadir siswa sudah bisa mengisi sampai dengan misal jam 10.30, misal seperti ini. Ini deskripsinya, misalnya silahkan Anda diwajibkan mengisi daftar hadir sebelum melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh. Seperti ini. Seperti ini. Jadi akan muncul deskripsinya itu seperti ini. Diwajibkan mengisi daftar hadir sebelum melakukan aktivitas pendidikan jarak jauh. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan menambahkan multiple session.
multiple session ini Bapak dan Ibu, karena jadwal saya itu setiap hari Rabu, jadi saya akan mengulanginya jadwal itu setiap hari Rabu. Jadi kita checklist di sini hari apa kita akan melakukan pembelajaran atau siswa diharuskan mengisi daftar hadir karena jadwal pelajarannya. Terus di sini ada repeat every, jadi kita akan mengulanginya setiap minggu. Kita akan mengulangi sampai dengan kapan? Nah, di sini saya asumsikan sampai dengan bulan Desember akhir. Kita lihat bulan Desember akhir itu tanggal berapa? Desember akhirnya itu adalah akhir dari hari Rabu, Bapak dan Ibu. Misalnya di sini hari Rabu terakhir itu tanggal 30. Jadi siswa diwajibkan mengisi daftar hadir ini sampai dengan tanggal 30 Desember. Di sini Bapak dan Ibu diwajibkan menceklis allow student to record own attendance, itu berarti siswa diperbolehkan untuk mengisi sendiri daftar hadirnya. Di sini automatic marking bisa memilih set unmarked at end of session. Maksudnya apa? Ketika statusnya kosong, maka secara otomatis sistem akan mengisinya dengan alpha statusnya. Kayak kita set unmarked at end of session. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, kita bisa menambahkannya. Oke. Maka secara otomatis kita akan membuat 72 session. Kenapa 72 session? Karena saya menambahkannya itu 3 kelas, TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3. Selama berapa minggu berarti? Kurang lebih selama 24 minggu. Selama 24 minggu. Jadi akan ada 24 pertemuan untuk PJJ. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan daftar hadir. Nah, oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan mencobanya dari sisi siswa, dari akun siswa. Maaf. Di atas di sini Bapak dan Ibu ada daftar hadir mapel administrasi infrastruktur jaringan. Jadi siswa untuk mengisinya tinggal klik saja ini. Nah, jika sudah diklik, di sini akan secara otomatis siswa diminta untuk mengisi daftar hadir jika waktunya sudah sesuai. Contohnya di sini tadi saya membuat daftar hadir itu untuk contoh tanggal 15 Juli saya buka jam 11 sampai dengan 11.55 PM. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana siswa masuk ke e-link ini, tapi ketika masuk ke daftar hadir siswa bukan jadwalnya. Apakah siswa bisa mengisi daftar hadir? Tentunya tidak akan bisa, karena daftar hadir ini dibuat sesuai dengan session yang dibuat oleh Bapak dan Ibu ketika pembuatan atau penambahan session di awal tadi. Oke, kita akan mengisi. Nah, pengisian ini seperti yang kita rencanakan, status yang muncul itu hanya akan ada 3, hadir, terlambat, dan izin. Alpha itu tidak muncul. Baik, di sini saya ternyata salah mengisi terlambat, tapi saya sudah menyimpannya. Bagaimana yang harus siswa lakukan ketika seperti ini? Siswa cukup memberitahukan kepada guru. Nanti
guru itu sendiri yang akan mengubah statusnya dari terlambat menjadi hadir. Seperti itu. Di sini jika siswa sudah mengisi maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya siswa ingin melihat seluruh daftar hadirnya, bisa diklik all saja. Nah, karena saya hanya membuat satu daftar hadir, jadi tidak akan muncul daftar hadir yang lain. Ini hanya contoh saja. Oke. Nah, tadi siswa itu dia ada kesalahan mengisi daftar hadir. Maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengontak kepada guru. Bagaimana guru bisa mengubah status daftar hadir? Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke mata pelajarannya. Nah, kita masuk ke dalam daftar hadirnya. Di daftar hadir ini Bapak dan Ibu di session, jika Bapak dan Ibu memilihnya day, di sini kita pilih day saja agar tidak bingung. Maka hanya akan minggu. Saya pilih minggu. Untuk per minggu ini ada satu daftar hadir yang diisi oleh siswa TKJ grupnya atau kelasnya. Nah, siswa tadi itu merupakan kelas dari siswa TKJ misalnya. Nah, Bapak dan Ibu cukup mengarahkan kursor dan mengklik change attendance atau tombol yang ini. Di sini ada siswa 12 TKJ, dia harusnya mengisi hadir tapi malah tidak hadir. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengubahnya di sini? Ini kita kasih keterangan revisi oleh guru, misal seperti ini. Kita simpan. Nah, maka secara otomatis status kehadiran siswa tersebut itu menjadi hadir, bukan terlambat. Seperti itu Bapak dan Ibu, kita mengubah status daftar hadir siswa. Atau Bapak dan Ibu, ada siswa yang statusnya itu tidak hadir, alfa, tapi siswa itu memberitahukan bahwa dia izin atau sakit. Sama Bapak dan Ibu juga tinggal mengklik yang i-nya saja di sini, lalu simpan lagi. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti ini, kita mengubah ke izin baru kita simpan. Seperti itu. Maka selanjutnya yaitu kita bisa melihat report kehadiran siswa atau laporan kehadiran siswa. Di sini ada satu siswa, contohnya satu siswa, dia nilai, karena ini bentuknya nilai 77, karena diizin maka nilainya 77 sesuai dengan status set yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan di sini ada rekap kehadiran Bapak dan Ibu, karena ini hanya ada satu siswa saja. Contohnya di sini maka hanya ada satu siswa yang masuk, izin atau sakit. Dan di ujung, di akhir, di sini akan ada prosentase atau nilai dari kehadiran siswa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jika kita ingin mengambil hasil kehadiran ini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam menu ekspor Bapak dan Ibu. Kita masuk ke dalam menu ekspor. Nah, di ekspor ini kita bisa lakukan per kelas Bapak dan Ibu. Di sini contohnya saya siswa 12 TKJ, kelasnya ini tidak perlu karena ini hanya salah satu user saja. Yang akan kita ambil yang pertama ID number, departemen dan institution. Semuanya saya di checklist Bapak Ibu. Sebetulnya student ID tidak perlu. Jadi username ini adalah
NIS dari siswa, identitasnya saya akan ambil ID number juga, NIS juga, NIS siswa, institusi ini jurusan, departemen ini kelas. Yang akan kita pilih lagi ini select all session. Jadi ketika kita memilih select all session yes, maka seluruh daftar hadir akan kita ambil. Terus selanjutnya di bawah ada pilihan lagi include not taken session. Ini tidak perlu. Jadi kita tidak akan mengambil sesi yang tidak diambil. Terus include remark juga ini tidak perlu sebetulnya. Nah, jika kita hanya ingin mengambil daftar hadir minggu tertentu saja, kita boleh ini di unchecklist Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil lewat sini. Misal saya hanya ingin mengambil yang tanggal hari ini saja, 15 Juni 15 Juni 15 Juni sampai 15 Juli maksudnya. Saya ingin mengambil itu. Dan kita akan mengambil dalam format Excel Bapak Ibu. Jika sudah, kita oke saja. Nah, jika muncul seperti ini, maka ini tidak bisa diambil. Kenapa? Karena status kehadirannya ini belum ditutup. Ditutupnya itu yaitu jam 11.55. Saya rubah dulu Bapak Ibu. Saya rubah dulu agar bisa disimulasikan bagaimana kita mengambil hasil dari daftar hadir. Kita simpan saja. Nah, oke, kita coba lagi ekspor. Yang akan kita ekspor itu siswa 12 TKJ. Ini saya akan mengambilnya ini saja, mungkin username tidak perlu. Saya mengambil format Excel dan semua session. Kita coba ambil. Nah, ini bisa karena status kehadirannya sudah ditutup. Kita simpan Bapak Ibu. Oke, baik, kita lihat isi filenya seperti apa. Kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada ID number, ini nanti isinya itu NIS, institusinya, departemennya itu nanti kelas. Terus selanjutnya surname itu berisi nantinya itu NIS dan kelas. First name itu berisi dari nama lengkap siswa tersebut. Grup ini berisi kelas, dan ini adalah pengambilan daftar hadir. Ini panggilan daftar hadir tanggal 15, yang daftar hadirnya itu dibuka jam 11 di grup siswa TKJ. Terus di sini yang hadir berapa, biasanya dia berapa kali hadir nantinya akan muncul di sini secara otomatis, dan prosentasenya secara otomatis akan muncul. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk membuat daftar hadir, saya review lagi dari awal langkah-langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu membuat daftar hadir terlebih dahulu, dan yang kedua, yang terakhir kita lihat selanjutnya kita melihat report kehadiran siswa, dan yang paling terakhir kita akan mengambil hasil dari kehadiran siswa tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung saja
masuk ke akun. Kita masuk ke akun. Nah, di sini kita masuk ke mata pelajaran yang kita ampu. Di sini saya contohnya administrasi infrastruktur jaringan seperti ini. Oh ya, lupa, kita ubah mode ke bahasa Indonesia dulu. Ini opsional sebetulnya. Jika Bapak dan Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, ya kita gunakan saja bahasa Inggris. Setelah itu, agar kita bisa menambahkan aktivitas dan resource, kita masuk ke dalam mode ubah. Nah, Bapak dan Ibu, pada aktivitas kali ini, karena kita akan membuat daftar hadir, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat daftar hadir pada masing-masing topik. Contohnya saya nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menambahkan daftar hadir di topik firewall dan seterusnya. Jadi kita cukup menambahkan topik pada topik general saja yang di atas ini. Ini saya sebut ini topik general. Jadi kita tambahkan di topik sini saja. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini video conference, daftar hadir. Jika kita butuh pemberitahuan atau announcement, kita bisa tambahkan juga di sini. Baik, saya tambahkan saja dulu daftar hadir. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita tambahkan aktivitasnya itu daftar hadir. Oke. Di sini jika sesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Di sini saya contohnya daftar hadir mata administrasi infrastruktur